8 jamnya itu digunakan buat memegang handphone, alias 50% dari seluruh waktu kamu. Hai guys, welcome back to my channel. Kalau kamu baru pertama kali datang ke channel aku, perkenalkan nama aku Grace dan aku sering membuat video tentang minimalism dan zero waste lifestyle. Akan ada video baru tiap minggunya, jadi jangan lupa buat nyalain lonceng biar kamu nggak ketinggalan notifikasi video baru dari aku. Teknologi itu banyak fungsi dan kelebihannya, tapi kalau kamu menggunakannya dengan intensitas yang terlalu tinggi juga nggak baik, bahkan bikin hidup yang kita miliki jadi nggak berarti. Yang paling dekat dengan kebanyakan orang adalah handphone. Bangun tidur langsung lihat handphone. Ketemu orang secara real di depan mata tapi tetap lihat handphone. Pokoknya kalau kamu menjumlah penggunaan HP kamu, misalnya nih dalam sehari 24 jam kamu belum tidur selama kurang lebih 8 jam, sisa dari 16 jam itu biasanya 8 jamnya itu digunakan buat memegang handphone, alias 50% dari seluruh waktu kamu. Di video kali ini aku akan membahas kaitan penggunaan HP ini yang paling umum kalian gunakan dengan digital minimalism. Kenapa ini perlu banget kamu pertimbangin buat jadi habit yang baru. Jadi yang pertama, ayo kita bahas dulu apa sih arti dari digital minimalism. Digital minimalism adalah penggunaan teknologi secara cermat, di mana kamu mampu memilih kebutuhan yang bisa menghasilkan result yang maksimal dengan penggunaan seminimal mungkin. Jadi, kamu bisa memilih yang mana perlu dan yang mana nggak perlu, atau bahkan merugikan dari banyak hal, misalnya waktu, pikiran, dan juga biaya. Jadi, seperti yang aku sering bahas tentang minimalism buat barang, digital minimalism ini juga berlaku minimal, tapi yang kamu hilangkan itu dari segi aktivitas dan aplikasinya. Kenapa sih aku mutusin buat ngelakuin digital minimalism? Yang pertama, karena aku ngerasa waktu aku sering banget habis. Jadi belakangan aku sering banget ngerasa waktu cepet banget berlalunya dari pagi ke malam. Terus aku ngerasa sangat kurang produktif karena to-do list yang aku punya ini cuman beberapa aja yang udah aku checklist. Terus nih ya, aku mikir apa to-do listku ini berlebihan, yang maksudnya itu gak sesuai dengan kemampuanku buat menyelesaikan sesuatu. Dan aku ngurangi nih jumlah listnya, tapi tetap aja gak ada yang berubah. Terus aku ngecek sebenarnya apa aja sih aktivitas yang aku lakuin di luar dari to-do listku. Ternyata aku itu banyak ngelakuin yang namanya megang HP. Megang HP ini itu fungsinya bermacam-macam. Ada yang emang aku butuh megang HP buat browsing sesuatu yang berkaitan buat YouTube aku, post konten di Instagram bisnisku karena sering membalas chat yang sebenarnya nggak darurat-darurat amat, dan yang paling makan waktu keseringan lihat story temen-temen di Instagram. Pokoknya ada aja lah yang bikin aku ngeliat HP terus. Yang kedua, biar mata istirahat dari gadget. Jadi, kebiasaan melihat layar ini yang paling signifikan dengan penggunaan HP, karena kan jarak antara mata ke HP itu sangat dekat, itu sangat mengkhawatirkan bisa sampai 7-8 jam dalam sehari. Pantes aja aku ngerasa mataku itu sering banget ngerasa lelah dan kering. Dan parah-parahnya pernah nih mataku tuh kerasa kayak panas banget, rasanya pengen memejamkan mata. Dan yang lebih nyeremin, minus mataku ini cepet banget nambahnya di belakangan tahun terakhir. Sampai nih ya, sekitar 7 tahun yang lalu sampai sebelum aku lasik, itu aku kayak selalu stres kalau misalnya aku mesti ganti kacamata. Karena kalau ganti kacamata, aku mesti ganti lensa juga, yang mana aku mesti ngecek minus aku. Pasti naiknya itu nggak sedikit. Walaupun ya sekarang mata aku udah dilasik dan minusku yang awalnya hampir 8 jadi 0, tapi kalau nggak dibarengin dengan kebiasaan yang baik, dengan membatasi jumlah screen time dalam sehari, mata aku bisa minus lagi kayak dulu. Jadi matanya udah rusak, diperbaikin, rusak lebih parah lagi. Duh, serem banget.
Yang ketiga, biar aku bisa lebih aware dengan keadaan di sekitar. Belakangan, aku secara sadar nggak sadar sering banget kedapatan suami aku lagi megang HP, lagi balas chat waktu kita ngobrol. Aku ngelakuin itu karena aku ngerasa waktu itu aku lagi ngebales chat seseorang yang aku rasa penting. Padahal sebenarnya kalau aku pikir-pikir lagi nih ya sekarang, itu juga nggak penting-penting amat. Yang paling menyebalkan itu pasti orang yang aku ajak bicara waktu itu bete dengan sikapku yang nggak sopan kayak gini. Sebenarnya kalau aku pikir-pikir, waktu itu nggak akan pernah cukup kalau aku ngerasa semua yang masuk ke HP aku ini adalah prioritas. Mau 24 jam pun nggak akan pernah cukup. Padahal nih ya, gunanya HP kan buat komunikasi yang seharusnya aku lebih memberikan atensi pada orang yang ada di depanku. Yang keempat, hemat paket data. Aku menggunakan 2 paket data. Yang satu WiFi yang ada di rumah yang buat bersama-sama, dan yang satunya itu yang ada di HP aku yang aku gunakan saat aku keluar rumah. Paket data dari WiFi ini tarifnya udah flat, jadi aku nggak bisa ngurang-ngurangin lagi. Biayanya pun juga nggak murah karena ya untuk berbagai aktivitas juga di rumah kayak nonton TV itu aku dari WiFi itu. Paket data yang kugunakan setiap hari di HP yang biasanya nggak lebih dari 7 GB itu sebenarnya cukup banget kalau aku pakai buat nelpon dan membalas chat via WhatsApp dan membuka map saat diperlukan, karena kan posisinya aku bekerja dari rumah. Dengan membatasi penggunaan HP di luar rumah, khususnya buat aplikasi-aplikasi yang sering nyedot yang namanya pakai data, aku bisa lebih baik dalam menghemat pengeluaran. Terlalu banyak memegang HP bikin aku tuh lupa dengan seseorang ataupun apapun yang kukerjakan di depanku. Lupa bersyukur segalanya yang ada di depan mata. Ini terjadi karena aku tuh terlalu fokus dengan apa yang aku lihat di sosial media. Dan semuanya udah ngerasuk di pikiranku, jadi aku ngerasa kalau itu adalah sesuatu yang sangat ideal. Padahal sosial media cuman menunjukkan yang baik-baik aja, yang buruknya mana pernah ditunjukin. Sebenarnya kamu tuh udah cukup banget dengan apa yang kamu dapatkan saat ini. Cuman karena kamu sering ngelihat sosial media, bukan sering deh, terlalu banyak melihat apa yang ada di sosial media, kamu lupa dengan semua itu dan menganggap diri kamu itu nggak berharga. Sejatinya manusia itu emang nggak pernah merasa puas. Di atas awan masih ada awan. Kamu jadi ngelupain kebahagiaan yang mestinya kamu rasakan. Yang kelima, meningkatkan kualitas diri. Informasi dari internet sangat baik digunakan untuk mencari informasi. Yang kalau terlalu banyak nih informasi masuk, itu bakal ngebikin kamu stres. Kalau kamu meminimalkan intensitas kamu dalam berinternet, kamu akan bisa lebih fokus dengan apa yang kamu pilih dalam hidup. Kamu bisa memaksimalkan potensi yang kamu punya untuk pekerjaan yang kamu senangi itu. Kamu bisa meningkatkan potensi diri kamu di pekerjaan yang kamu senangi, meningkatkan skill yang kamu punya supaya apa yang kamu kerjakan bisa lebih baik. Itu akan lebih mudah karena waktu yang kamu gunakan itu akan berfokus ke situ. Jadi nggak ada tuh buang-buang waktu untuk sesuatu yang nggak perlu. Pada akhirnya kamu bisa mencapai tujuan hidup kamu lebih mudah daripada yang seharusnya, karena pikiran kamu cuman dipenuhi dengan apa yang perlu kamu lakukan dibanding hal yang gak perlu dan bikin kamu stres doang. Yang ketujuh, menyelesaikan masalah lebih bijak. Banyaknya informasi yang kamu dapatkan dari internet akan ngebikin kamu itu bingung buat melangkah. Terlalu mendengar banyak saran dari berbagai sumber yang sebenarnya nggak cocok buat kamu, bikin kamu itu lupa sama diri kamu sebenarnya dan bikin kamu jadi jauh nggak pede. Dengan mengurangi penggunaan internet, kamu bisa memandang masalah kamu dengan lebih jernih dan lebih bijak dalam menyelesaikan masalahnya. Karena sebenarnya yang paham diri kamu itu ya kamu sendiri, jadi bukan orang lain. Kamu pasti tahu opsi mana yang paling baik buat kamu.
Itulah kenapa aku menganggap digital minimalism ini sangat penting. Gimana menurut kamu? Penting nggak? Atau sebenarnya kamu juga udah menjalankannya? Boleh banget buat komen di bawah, buat sharing ke teman-teman yang lain biar bisa saling menginspirasi. Kalau kamu ngerasa postinganku bermanfaat, jangan lupa kamu klik like button dan share video ini ke teman-teman kamu. Thank you for watching, see you on my next videos. Bye!